Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan saya Mufliha Dwi Lestari, guru Akidah Alaq di MTS Negeri 1 Rembang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di MTS Negeri 1 Rembang pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 9 dengan materi adab kepada teman. Terima kasih, mari kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa bersama ya. Silakan salah satu dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, bagus. Semoga dengan doa yang kita awali pada pembelajaran kali ini, pembelajaran kita akan lebih lancar. Seperti biasa, saya akan mengabsen untuk kelas 9C. Adakah yang tidak masuk hari ini? Coba Abdul Karim hadir, Adil Alia hadir, Ahmad Alhan, Ahmad Fatin, Kamil, Raka Alfa, Saiful Ali, Akbar Kurniawan, ya, Aulia Fadilatunisa, ya, Farah, oh iya Mbak Farah, Hilmi Alfiansyah, ya, Ines, ya, Kaila Sufa, Maida, Muhammad Hamdallah, Muhammad Fatan, Muhammad Adi Ariska, Sarira, Soimatul, nggak hadir? Izin, kenapa? Oh, ada acara keluarga. Yafi, ya, Zidni Falhan. Berarti yang tidak hadir hanya satu anak. Ya, alhamdulillah tidak hadirnya bukan karena sakit. Ya. Kemudian silahkan kalian berdiri semuanya, ya. Dicek kerapiannya. Yang laki-laki apakah ada baju yang keluar, ya. Yang perempuan rambutnya dicek, jangan sampai ada yang keluar. Jika sudah rapi, silahkan duduk kembali. Duduk kembali, ya. Sudah rapi. Terus dilihat, silahkan di sekeliling kalian ada sampah apa tidak. Kalau tidak, berarti kelas ini sudah siap untuk pembelajaran hari ini. Ya, hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak. Ya, sebelumnya kita ice breaking terlebih dahulu. Ya, kalau ibu bilang apel, berarti kalian berdiri. Ya, kalau ibu bilang jeruk, kalian duduk. Paham? Ya, kita coba ya. Apel, jeruk. Nah, paham ya? Coba agak lebih cepat ya untuk melatih konsentrasi kita. Jeruk. Nah, ada yang mau berdiri lagi ya. Apel, jeruk. Apel, jeruk. Nah, berarti udah konsentrasi semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Harapannya kalau kita sudah konsentrasi, berarti kalian bisa fokus dalam pembelajaran hari ini
bisa aktif dalam pembelajaran hari ini ya. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, adakah yang masih ingat minggu kemarin kita membahas apa? Coba. Ya, adab kepada saudara. Bagus ya. Kemudian hari ini kita akan membahas adab kepada teman. Nah, ada pertanyaan pertama ini, apa yang dimaksud dengan teman? Teman adalah orang yang kenal dan pernah bergaul dengan kita. Bagus ya, teman itu adalah orang yang pernah kenal atau bergaul dengan kita ya. Kemudian kalau pernahkah kalian berbuat baik kepada teman? Coba saya pengen dengar Mas Akbar. Pernah nggak berbuat baik dengan teman? Pernah. Pernah. Contohnya? Membantu teman saat teman kehilangan uang. Oh, membantunya dengan apa? Dengan memberikan uang, iya, bagus. meminjamkan. Contoh membantu teman ya, atau berbuat baik kepada teman. Pada pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya adalah apa ini, dibaca bersama-sama? Siswa mampu merumuskan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai akhlak mulia sebagai adab kepada teman. Iya, tujuannya hari ini yang ingin kita capai bersama ya. Kemudian untuk kenapa sih kok kita perlu belajar adab kepada teman? Nih, karena apa? Karena manusia itu tidak bisa hidup sendirian. Di sini nggak ada yang hidup sendirian, nggak pernah bersosialisasi kan? Pasti kita pernah bersosialisasi. Pasti kita pernah berkomunikasi dengan orang lain. Nah, orang lainnya siapa? Salah satunya adalah teman ya. Nah, oleh karena itu Islam mengajarkan pentingnya adab atau etika dalam hubungan dengan teman. Hubungan ini harus dilandasi dengan apa? Kasih sayang, ya, saling menghormati dan menghargai agar tercipta kehidupan yang damai dan harmoni. Belum masuk ke pembelajaran selanjutnya, Ibu ada pretest, nanti silahkan kalian isi terlebih dahulu ya. Minta tolong dibagikan. Minta tolong Mbak dibagikan. Minta tolong ya Mas dibagikan. Jangan lupa ditulis nama lengkap dan kelas kalian. Sisa? Pretest ini tujuannya untuk mengukur sejauh mana kalian memahami adab kepada teman. Sudah? Namanya jangan lupa, kelasnya juga jangan lupa ya. Sudah ya? Nama jangan lupa, nama sama kelas. Nah, ini saya bisa perhatikan ke depan, saya ada video. Menurut kamu, kira-kira bagaimana perasaan pelaku bullying ya? Apa mereka tidak punya rasa khawatir? Benar, sebetulnya mereka juga merasa khawatir, perasaan cemas dan khawatir. Karena itu, perundungan harus dicegah atau diatasi supaya berkurang atau berhenti. Perundungan atau bullying merupakan tindakan mengancam, memaksa, mengolok, atau melukai yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang biasanya memiliki posisi lebih sehingga
ada perundungan, biasanya karena pelaku bully merasa dengki atau dendam, kemudian melampiaskannya pada korban yang lebih lemah. Perundungan dapat terjadi di mana saja, saat istirahat atau pulang sekolah, di jalan, ataupun di rumah. Nah, kenali nih 3 jenis bullying yang dapat terjadi. Pertama, verbal atau melalui ucapan, seperti pemanggilan nama julukan yang kurang baik, merendahkan, rasis, dan juga mengancam. Kedua, fisik, seperti memukul, menendang, memalak, mencuri, atau sentuhan yang tidak diinginkan, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga, cyber atau dunia maya, yaitu dengan menggunakan sosmed, messaging, email untuk menghina, mempermalukan, dan juga mengancam. Semua tindakan itu sangat berbahaya karena dapat menyebabkan korbannya menderita stres, bermasalah secara sosial. Sudah mengamati videonya? Sudah. Itu tentang apa, Mbak? Perundungan. Perundungan. Kira-kira pernah melihat perundungan? Tidak. Oh, tidak. Syukur ya, karena tidak pernah melihat perundungan. Kira-kira bullying itu sesuai tidak dengan adab Islami kepada teman? Tidak. Karena apa? Karena tadi mencela, menyakiti. Yang namanya bully kan ada bully verbal, ada bully fisik, ada bully via sosmed boleh ya, itu ya. Nah, itu tidak sesuai dengan adab Islami kepada teman ya. Harapannya kalian di sini jangan sampai menjadi pembuli. Ya, kalau ada teman yang dibully, disakiti, harus apa tadi? Melaporkan. Melaporkan ke siapa? Boleh ke wali kelas, ke guru, ke BK, dan lain sebagainya ya. Nah, kita masuk ke materi hari ini. Nah, pengertian teman. Tadi sudah disebutkan teman adalah apa? Orang Iya, teman adalah orang yang pernah bergaul dan berinteraksi dengan kita di berbagai kesempatan, baik di sekolah, mungkin tempat kerja, lingkungan, ya. Teman yang baik harus bisa membawa pengaruh positif dalam pertemanan. Jadi harus hati-hati memilih teman, ya. Jangan sampai kita memilih teman yang tidak baik, yang bisa memberikan pengaruh negatif untuk diri kita. Saya ingin dibaca, Mas, ayat 25. Artinya? Dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman yang menjadikan mereka memandang bagus apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka, dan tetaplah atas mereka keputusan azab pada umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi. Iya, bagus ya. Itu salah satu dalil kenapa kita harus beradab Islami kepada teman. Ada dalil yang lain, banyak ya dalam hadis tentang pertemanan. Nih, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak boleh apa? Menzolimi atau menghinakan atau mencelanya. Ya, ketakwaan ada di sini. Rasul pada waktu itu menunjuk pada dada ya. Ini ada adab Islami kepada teman, meliputi apa yang pertama? Terus ada apa? Ya, terus? Terus? Ya, sifat. Iya, ini contoh-contoh adab Islami kepada teman. Nah, sekarang
pada hari ini Ibu akan meminta kalian berdiskusi ya. Kita bagi menjadi 4 kelompok. Nanti hitung 1 sampai 4 ya. Dimulai dari sini. Nah, yang tadi menyebutkan angka 1 silahkan pindah ke meja sini. Yang angka 2 ke depan sini. 3 sini, 4 sini ya. Silahkan berpindah di bawah buku sama alat tulisnya. Saya akan membagikan LKPD diskusi kalian ya. Untuk kelompok 1 silahkan. Kelompok 2 ini ya. Kelompok 3 ini silakan LKPD-nya. Kelompok 4 ya, ini LKPD-nya ya. Nah, di dalam LKPD sudah ada langkah-langkah apa yang harus kalian kerjakan. Silakan kalian diskusikan. Kemudian di paling akhir itu ada kertas kosong, nanti hasil diskusi kalian ditulis di kertas kosong tersebut. Nanti presentasinya bersama-sama, salah satu mewakili atau bareng-bareng gantian enggak apa-apa. Ya. Yang mau nulis siapa? Ya. Ini dilepas aja, dilepas. Apa namanya? Ini kan bisa dilepas. Di atasnya lah. Siapa aja orang-orangnya nanti di ini sama yang ini ya. Nanti ya, bisa sambil cari referensi, kalau ini nggak apa-apa lewat buku dulu. Silahkan diskusi terlebih dahulu. Dilepas aja Mas, dilepas. Nah, biar mudah. Nah. Ya. Ditatain pakai buku biar enak. Ya, sudah. Kalau sudah habis ini berarti mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Berarti yang siap kelompok mana dulu? Perkenalkan, saya dari kelompok studi kasus 4. Ini nama anggota. Saya Naufal Afkar Idlan. Saya Ahmad Alhan Mustafa. Saya Ahmad Saiful Ali. Saya Fifatul Hadi. Saya Isa Mahendra Sarfadin. Saya Novita Yogi Aviana. Saya Dila Alia Ramadhani. Studi kasus kali ini tentang saat menjenguk teman yang berduka. Adab yang tepat adalah salah satunya mengucap kalimat takziah yang singkat dan penuh kekuatan seperti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga kamu dan keluarga diberi kekuatan dan kesabaran, dan menanyakan apakah ada yang bisa dibantu secara praktis atau membelikan makanan, mengurusi sesuatu, dan lain-lain. Dan lebih banyak mendengarkan jika ditolong ingin bercerita. Terima kasih. Saya dari kelompok studi kasus 4 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan apresiasi dulu untuk kelompok 4. Iya. Silahkan bisa duduk kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok studi kelas 3 ingin menjelaskan hasil diskusi kita, yaitu tentang menjaga rahasia dan kepercayaan. Situasinya yaitu Rina memberitahu teman dekatnya, Maya, sebuah rahasia besar bahwa keluarganya sedang mengalami masalah keuangan. Rina berpesan, tolong jangan bilang siapa-siapa ya. Namun, beberapa hari kemudian, Rina mendengar dari teman lain bahwa masalah keluarganya sudah menjadi perbincangan di kelas. Menjaga rahasia teman adalah amanah yang wajib ditunaikan. Mengungkapkannya adalah bentuk pengkhianatan. Nabi SAW bersabda, jika seseorang menceritakan sesuatu kepadamu, lalu ia pergi, maka ceritanya itu adalah amanah bagimu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Kalau begitu, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok studi kasus 2 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang perbedaan pendapat yang tajam. Situasi. Siti dan Lina sedang memilih tempat untuk makan siang. Siti sangat ingin makan di warung Padang, sementara Lina bersikeras untuk makan di bakso karena sedang tidak bisa makan pedas. Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini berarti kita harus bisa berempati dan mengutamakan kebahagiaan teman. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok studi kasus 1. Konflik dihadapkan pada dua pilihan. Satu, membantu secara langsung di depan semua orang untuk memperbaiki kesalahannya, namun beresiko membuat Budi malu dan tersinggung. Dua, diam saja karena takut merusak persahabatan mereka, tetapi membiarkan kesalahan itu terus berlanjut. Analisis adab, menjaga perasaan teman. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mempermalukan teman di depan umum bukanlah adab yang baik. Kewajiban menasihati, amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagai teman yang baik, Ali memiliki tanggung jawab untuk menasihati Budi agar tidak terus dalam kesalahan. Solusi yang beradab. Ali seharusnya mendekati Budi secara privat setelah diskusi usai. Dia bisa memulai dengan kalimat yang santun. Misalnya, Bud, tadi pendapatmu menarik, tapi aku baca dari sumber yang berbeda nih, katanya. Jelaskan fakta yang benar. Mungkin kita bisa cek lagi bersama-sama. Dengan ini, Ali telah menunaikan kewajiban menasihati tanpa menjatuhkan harga diri temannya. Sudah diakhiri. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan bisa kembali. Sudah semuanya ya? Ya, silakan tadi hasil diskusinya dikumpulkan. Sudah dikasih nama kan? Mana hasil diskusinya? Sudah. Tadi kelompok ini mana hasil diskusinya? Iya, di sini sudah ada kan? Hari ini kita akan bermain game ya. Silakan buka HP kalian. Bisa scan barcode yang ada di layar
atau bisa buka link yang sudah saya bagikan di grup kelas ya. Oh ya, loading. Nggak apa-apa. Nah, mulai Kem. Ya. Coba dijawab. Yang penting jangan nama panggilan saja. Kesimpulan pada hari ini yang kita pelajari dari pertemuan adab kepada teman. Apa sih? Adab kepada teman adalah apa? Cerminan dari akhlak mulia yang mewujudkan dalam sifat hormat, peduli, dan menjaga perasaan dalam setiap interaksi. Memiliki adab yang baik itu bukan hanya untuk dihormati, tetapi untuk menciptakan ikatan persahabatan yang tulus dan lingkungan yang nyaman sebagai bentuk ibadah kepada Allah dalam pergaulan sehari-hari ya. Studi kasus yang telah kalian tadi diskusikan itu adalah dalam rangka kalian apa? Beradab islami kepada teman. Langkah-langkahnya, solusi yang telah kalian tadi pecahkan juga dalam rangka mencari ridho Allah ya, bentuk ibadah kita dalam pergaulan sehari-hari. Tadi studi kasus yang pertama tentang apa? Masih ingat? Kesalahan teman. Bagaimana kita kalau ada teman yang salah, tidak boleh menegurnya di depan umum. Kemudian ini Ibu berikan asesmen formatif dan refleksi. Silahkan kalian scan barcode atau bisa lihat di link yang sudah saya bagikan di grup ya. Sudah? Saya akan memberikan apresiasi kepada kelompok yang tadi terbaik, yang cepat duluan. Tadi kelompok berapa tadi yang udah selesai? Nah, silahkan maju semuanya. Ya, ada kenang-kenangan dari saya ya, nanti hadiahnya menyusul. Diskusinya juga bagus nih ya. Nah, ini kelompok apa tadi? Studi kasus apa? 4 ya, tentang menghormati teman yang sedang berduka. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Bagus, silahkan bisa kembali ke tempat duduknya kembali ya. Untuk pembelajaran minggu depan berarti kita akan belajar adab kepada tetangga ya. Minggu kemarin kita sudah belajar adab kepada saudara, kemudian saat ini kita belajar adab kepada teman, dan minggu depan insya Allah kita akan belajar adab kepada tetangga ya. Nah, terima kasih. Pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan pada hari ini membawa manfaat bagi kita semua ya. Semoga kita menerapkan adab Islami kepada teman-teman kita ya, agar apa? Agar kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah tentang pergaulan kepada manusia ya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.